Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 cara mengembalikan sihir santet kepada pelakunya atau kepada penghantarnya. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang perlu saya jelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi saudara-saudara sekalian, satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita pada saat kita terkena gangguan jin atau sihir, maka sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya mereka dapat berbuat yang dianggap mencelakai kita itu bukan karena kehebatan ataupun kemampuan mereka di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita terkena gangguan jin dan sihir yang dihantarkan oleh dukun, tukang-tukang sihir, maka sesungguhnya ketahuilah saudara-saudara sekalian, itu adalah bentuk ujian. Ujian bagi diri seorang hamba agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tak tahu ketika kita terkena gangguan jin dan sihir. Bukan Allah tak mampu untuk menghentikan segala seseorang ketika terkena sihir. Tapi sekali lagi, pada saat seseorang terkena gangguan jin atau sihir, maka itu adalah satu catatan takdir yang harus kita imani. Oke? Dan kita harus berprasangka baik kepada Allah, dan jangan pernah kita menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal kita harus tahu juga bahwa walaupun itu sepengetahuan Allah atau dapat izin dari Allah, namun tidak mendapatkan ridha. Jadi satu hal antara izin, semua dapat izin nih. Semua makhluk Allah diberikan izin. Termasuk Dajjal pun diberikan izin nanti untuk keluar di akhir zaman. Namun, apakah mendapatkan ridho para dukun-dukun tukang sihir, para syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia ini, mereka diizin dapat ridho Allah? Tidak. Jadi, Allah memberikan, silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Siapa yang ingin ingkar, berbuat kerusakan, silahkan. Namun, ingat, kami, kata Allah, menyiapkan satu balasan siksa bagi mereka yang ingkar, mereka yang suka berbuat kerusakan. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, pada saat kita terkena gangguan jin dan sihir, maka kita harus introspeksi diri kita. Oke? Kita harus mengkoreksi. Bisa jadi kita selama ini jauh dari Allah, kita lupa pada Allah, kita dilalaikan oleh harta kita, pekerjaan kita, oleh anak-anak kita, dilalaikan oleh pasangan kita, atau dilalaikan dari segala hal yang menjauhkan kita dari Allah. Oke. Kemudian dengan adanya ujian-ujian penyakit apapun itu, dan khususnya gangguan jin sihir, maka salah satu media, wasilah kita agar bisa memohon, meminta kepada Allah. Karena Allah sesungguhnya senang untuk dimintai pertolongan. Senang seorang hamba datang lalu kemudian memohon pertolongan. Insya Allah. Jadi inilah hikmahnya. Oke saudara sekalian, maka cara yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kita harus berbaik sangka, kita harus perbaiki niat kita, dan kita yakinkan di dalam hati kita. Ini dulu prinsip tauhid di dalam hati kita, perbaiki ini dulu. Nah, yang kedua, pada saat kita sudah tertancap satu keyakinan, satu kekuatan iman, tauhid, maka mulailah kita melakukan
terapi-terapi atau penyembuhan-penyembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami Allah menurunkan Al-Qur'an syifaa'u, sebagai penyembuh. Jadi bukan hanya sebagai obat. Kalau obat itu hanya mengobati, tapi kalau penyembuh berarti dia sekedar lebih daripada mengobati. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi saudaraku, maka Quran ini kita jadikan sebagai wasilah, sarana penyembuh apapun penyakit-penyakit kita, ya. Apalagi penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ada di hati. Syifa lima fis sudur. Sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, sering marah, emosi, dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Nah, apa saja yang harus kita kerjakan pada saat kita ingin mengembalikan jin sihir ini? Maka sandarkanlah diri kita kepada ayat-ayat Quran, ya. Ada beberapa ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk membatalkan sihir, ya. Dalam kalam atau kitab-kitab para ulama dijelaskan, di antaranya adalah surat Toha ayat 69 dan surat Yunus ayat 81-82. Silakan saudaraku, ya, baca. Kalau tidak bisa menghafalkan, baca saja surat Yunus, ya, ayat 81-82, ya, atau surat Toha ayat 69. Nah, bagi yang tak bisa baca Quran atau tak bisa melafalkan ayat-ayat Quran, maka saudaraku, ada beberapa cara kita untuk mengembalikan sihir, ya. Tahapan-tahapannya adalah sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian berdoalah kepada Allah. Lakukanlah terapi-terapi ruqyah sesuai dengan apa yang saya contohkan di video-video saya di channel Quranic Terapi, yakni dengan cara apa? Ya, bersyahadat, bersolawat, istighfar, lalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, masing-masing 1 kali atau 3 kali. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, usapkan ke seluruh tubuhnya. Oke. Kemudian sesudah itu saudara-saudaraku sekalian, silahkan doa kepada Allah. Ya Allah, apabila, ya, yang pertama tentunya kita doa ini tidak langsung meminta. Mohon maaf, seperti yang saya sampaikan pada bab sebelumnya, sebelum kita meminta kepada Allah ada etika-etika. Maka sebutlah nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan wasilah nama-nama yang baiknya ini, ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Dzal Jalal. Silahkan pergi. Kalau tak bisa baca secara bahasa Arab atau secara lafaz-lafaz sesuai dengan huruf-huruf yang ada di Quran, maka cukuplah katakan, Ya Allah, wahai zat yang maha pengasih, wahai Allah zat yang maha penyayang, wahai Allah zat yang maha hidup, maha menggerakkan. Silahkan saudaraku berbahasa dengan bahasanya masing-masing, mau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun atau bahasa Arab, silahkan, ya. Yang jelas kita berdoa dengan yang pertama memuji Allah. Sesudah itu saudara-saudara sekalian, maka silahkan saudaraku, ya, lakukan teknik scanning Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ya, baca 3 kali. Lalu saudaraku silahkan berdoa kepada Allah. Apa permohonan? Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kembalikan segala jin, sihir, santet, dan sejenisnya yang ada di badanku, yang ada di rumahku. Hancurkan segala buhul-buhul sihirnya, dan jangan biarkan kembali lagi ke diriku atau di rumahku. Silahkan berdoa dengan bahasa-bahasanya menurut wilayahnya masing-masing. Oke. Nah, sesudah itu saudara-saudara sekalian, silahkan saudara-saudaraku sekalian boleh membaca, ya, ayat kursi. Yang pertama ini, ya, untuk mengembalikan sihir. Banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa jadikan wasilah untuk mengambil sihir. Yang pertama bisa dengan surah Al-Fatihah. Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, ya, 7 kali, 21 kali, 100 kali. Atau bisa juga dengan ayat kursi atau ayat-ayat kursi, ya. Dan jangan lupa pada saat kalimat wala ya'udu hibbuhuma wa huwal aliyul azim, ulang-ulangi. Nah, kalau yang tak bisa baca Quran, ya, cukuplah Al-Fatihah. Al-Fatihah berulang-ulang terus
sambil lakukan teknik scanning, baca Al-Fatihah berkali-kali. Kalau yang tak hafal Quran ya. Oke, yang ketiga, bisa juga kita gunakan membaca surat Al-Fil. Dan jangan lupa pada saat kalimat tarmihim ulang-ulangi minimal 11 kali. Bihajaratin min faja'alhum ka'asim ma'kul ulang-ulangi lagi sebanyak 11 kali atau 21 kali. Atau surat Al-Zalzalah. Kita gunakan surat Al-Zalzalah bisa. Ya. Bagi yang menghafal ya. Sekali lagi bagi yang menghafal Iza zulzilatil ardu zilzala. Silakan baca sebanyak-banyaknya. Atau surat Toha ayat 69. Ya. Atau surat Yunus ayat 81 82. Atau kalau yang tak mampu baca apa-apa, ya cukuplah Fatihah dan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah kalimat pamungkas ya. Bahwa sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi kita doa bahwa sihir ini adalah walau bukan kita ini semua kepunyaan Allah. Apa yang kita diri kita ini, bahkan nyawa kita ini punya Allah. Maka kita serahkan kembali kepada Allah. Maka kita juga minta pada Allah dikembalikan segala sihir ini kepada orang-orangnya, kepada pelakunya. Maka ucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebanyak berapa kali? 99 sekali. Ya. Sekali lagi ini cara ya, metode ya. Sekali lagi ini metode. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Baca berulang-ulang sebanyak 99 kali. Kemudian yang keserta ditutup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu saudara silahkan ya membayangkan ya bahwa jin sihir ini hancur, segala buhul-buhulnya hancur dan pelaku-pelakunya pun binasa jika tak bertobat. Kembalilah mereka ya ke asalnya, ke gunung, ke lautan dan lain sebagainya. Insyaallah taala semoga Allah memberikan kebaikan ya dari praktek-praktek. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian, jangan lupa sesudah kita melakukan terapi ruqyah, buatlah air ruqyah. Air ruqyah untuk kita minum, air ruqyah kita untuk pakai mandi, dan air ruqyah untuk kita renjis atau percikan. Caranya gimana? Silakan saudaraku siapkan 3 jenis air. Air yang untuk kita minum, air yang kita untuk pakai mandi, dan air untuk yang kita renjiskan. Ya, cukup sebaskom ya. Atau seteko air, wadah air untuk kita minum, sebaskom air untuk kita pakai usapkan atau kita pakai mandi, dan sebaskom lagi untuk kita renjiskan, percikan ke sekeliling rumah atau tempat usaha kita. Bacalah Al-Fatihah 7 kali, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ditambah ayat kursi masing-masing 7 kali. Dan setiap 1 kali baca kita tiupkan dengan ludah kecil. Oke. Kemudian setelah itu, saudara silakan berdoa, mohonlah kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hamba mohon. Jangan biarkan sedikit pun tersisa energi negatif di badanku. Keluarkanlah. Jangan biarkan ada gangguan jin-jin sihir dan sejenisnya di dalam rumahku, di dalam badanku atau rumah tempat usahaku. Ya Allah, Engkaulah pelindungku, Engkaulah penolongku, Engkaulah penjagaku. Kembalikan segala jin sihir ke asalnya, kepada pelakunya, penghantarnya dan orang-orang bekerja sama dengannya. Oke? Silahkan berdoa demikian. Lalu saudaraku silahkan lakukan teknik scanning lagi. Baca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali, lalu tarik, lepas, buang, muntahkan. Nah insya Allah, apabila masih ada sihir atau buhul atau yang masih melekat dalam badan kita, dengan melakukan terapi ini, maka akan semakin lemah dan akhirnya hilanglah segala pengaruh-pengaruh jin atau sihir di badan kita. Air yang kita sudah bacakan tadi, usapkan ke badannya atau renjiskan, percikan di sekeliling rumah-rumah kita. Jadi 3 wadah air tadi ini, ya silahkan gunakan. Ya, oke, demikianlah dari saya, semoga bermanfaat dan saya mendoakan saudaraku yang sakit semoga disembuhkan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Bagi yang punya hutang, diselesaikan segala hutang-hutangnya, diberikan jalan keluar. Bagi yang sempit rezekinya, ya semoga Allah bangkitkan kembali usahanya, rezekinya. Bagi yang terkena gangguan jin sihir, semoga Allah angkat dan sembuhkan sihirnya. Bagi saudaraku yang dizalimi, dijahati, semoga mereka yang berbuat zalim dihancurkan, dibinasakan kalau tak bertobat. Dan saudaraku yang mendapat jodoh, dimudahkan jodohnya. Mendapat anak keturunan, dimudahkan mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah, ya, dan sebagainya. Dan semoga kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook dan media-media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.